Selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus. Kami Majelis Jemaat GPIB Bukit Muria mengucapkan selamat mengikuti ibadah keluarga pada malam hari ini. Dan pada malam hari ini, pelayan firman adalah Pendeta Yohanes November Tahulendik. Umat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur kepada Allah yang Maha Kuasa telah memimpin kita melewati hari demi hari dengan selamat. Kini bersama keluarga kita menghayati persekutuan bersama Tuhan. Bersyukur atas rahmat dan keselamatan yang telah Allah berikan. Proses pertumbuhan seorang anak dalam keluarga ditentukan oleh nasihat dan teladan yang baik dari orang tua. Nasihat akan menghasilkan sesuatu yang baik ketika nasihat tersebut dijadikan sebagai sebuah landasan atau pedoman dalam menjalani kehidupan. Akan tetapi nasihat tinggal nasihat, jika tidak diaplikasikan secara nyata, nasihat hanya akan menjadi rangkaian kata-kata manis belaka yang tidak mempunyai tujuan. Ketaatan kepada Tuhan terlihat dari kepatuhan melakukan nasihat orang tua. Dengan tetap memelihara setiap nasihat-nasihat baik yang kita peroleh dalam kehidupan ini akan memampukan kita melihat mana yang lebih baik untuk kita pilih dan jalani di dalam kehidupan ini. Marilah kita awali ibadah menghadap Allah dan menyembahnya serta memuliakan namanya karena kasih-Nya besar atas kita. Dengan berdiri menaikkan kidung pujian dari Gita Bakti 12 baitnya yang pertama. Masuklah semua menghadap Tuhan. Masuklah semua menghadap Tuhan, sujud di hadirat-Nya. Marilah rendahkan diri dan hati di hadapan takhta-Nya. Dalam kekudusan dan kebenaran, sujudlah kepada-Nya. Muliakan Tuhan, sorak sukacita, kini dan selamanya. Mari kita satu di dalam doa. Ya Tuhan, Allah Bapa, yang kami puji, sembah, dan muliakan dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur karena dari hari ke hari, dalam suka dan duka, Engkau selalu setia kepada kami. Engkau melihat semua kekurangan dan kelemahan kami, dan Engkau juga yang mengampuni semua dosa dan kesalahan kami. Kami bersyukur karena kesempatan hari ini kami mau menghayati persekutuan dengan Tuhan dan sesama melalui nyanyian, doa, dan mendengarkan firman-Mu. Hadirlah ya Tuhan dan kuduskanlah ibadah kami ini dari awal sampai akhir, serta karuniakan Roh Kudus-Mu yang akan meyakinkan kami akan berkat yang kami terima melalui ibadah ini. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Umat, silakan duduk. Umat Tuhan, mari secara gilir ganti kita membaca Mazmur pujian dari kitab Mazmur 119 ayatnya yang ke-9 sampai dengan ke-16. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuan bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Dengan segenap hatiku aku mencari Engkau, janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintah-Mu. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Terpujilah Engkau ya Tuhan,
ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku. Dengan bibirku aku menceritakan segala hukum yang Kau ucapkan. Atas petunjuk peringatan-peringatan-Mu, aku bergembira seperti atas segala harta. Aku hendak merenungkan titah-titah-Mu dan mengamat-amati jalan-jalan-Mu. Aku akan bergemar dalam ketetapan-ketetapan-Mu, firman-Mu tidak akan kulupakan. Nyanyian umat dari Kitab Bakti 63, bait yang pertama, firman-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan, suluh bagi langkahku dan terang di jalanku. Haleluya, amin. Teriakku sampai kepadamu, berikanlah aku pengertian-Mu. Permohonanku hanya padamu, bebaskanlah aku sesuai janji-Mu. Firman-Mu Tuhan, suluh bagi langkahku dan terang di jalanku. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus agar kebenaran firman Tuhan yang akan kita renungkan pada malam hari ini diberkati oleh Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, saat ini kami mau mendengarkan sabda-Mu, kuasai hati dan pikiran kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, agar kebenaran firman Tuhan boleh kami pahami, lalu kami lakukan secara nyata dalam kehidupan ini. Kiranya Roh-Mu yang kudus mengurapi kami, agar kebenaran firman Tuhan senantiasa menjadi pelita dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur, haleluya, amin. Pembacaan Alkitab pada malam hari ini terambil dalam Kitab Amsal pasal 23. Kitab Amsal pasal 23, ayat 24 sampai 26. Amsal pasal 23 ayat 24 sampai 26 yang mengatakan, ayah seorang yang benar akan bersorak-sorak, yang memperanakan orang-orang yang bijak akan bersukacita karena dia. Biarlah ayahmu dan ibumu bersukacita, biarlah beria-ria dia yang melahirkan engkau. Hai anakku, berikanlah hatimu kepadaku, biarlah matamu senang dengan jalan-jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Kitab Amsal termasuk bagian dari kitab-kitab syair yang menyajikan hikmat dan pengertian yang praktis, mengarahkan umat Tuhan, terutama orang muda, untuk hidup dalam kebenaran Tuhan, yaitu takut akan Tuhan adalah hikmat, pengertian, dan nasihat yang mendasari kehidupan kita. Dengan mengenal kebenaran Tuhan dan hidup di dalamnya, maka kita akan berbahagia. Ada sukacita dalam kehidupan yang kita jalani. Secara umum, nasihat bijak yang disajikan dalam kitab Amsal ini adalah bentuk nasihat seorang ayah kepada anak-anaknya. Keluarga ditempatkan menjadi pusat pengajaran dan pewarisan hikmat, pengertian untuk mengarahkan anak-anaknya hidup dalam nilai-nilai kehidupan yang diterangi oleh kebenaran firman Tuhan. Kelangsungan generasi yang takut akan Tuhan tidak terlepas dari kehidupan keluarga. Keluarga ini sangat penting untuk meneruskan nilai-nilai luhur, nilai-nilai moral di dalam takut akan Tuhan. Kesinambungan kehidupan yang diturunkan dari orang tua kepada anak, demikian seterusnya, inilah yang harus dilakukan. Kunci kehidupan yang diberkati telah ditempatkan oleh Tuhan, disampaikan dalam lingkungan keluarga
yaitu kesediaan untuk mengajarkan perintah dan kebenaran Tuhan. Ini bisa kita lihat di dalam kitab Ulangan pasal 6 ayat 2 dan 7 katakan, supaya seumur hidupmu engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan, Tuhanmu, dan berpegang pada segala ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu, dan supaya lanjut umurmu. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Dalam kehidupan orang Israel, ada 3 hal penting yang perlu mendapat perhatian serius: hikmat, pendidikan, dan orang tua. Hikmat adalah sumber pengajaran yang dapat menumbuhkan sikap mental dan tata krama dalam kehidupan ini. Hikmat memberikan kemampuan intelektual yang tajam dan tinggi, serta kemampuan yang kritis dalam membuat pertimbangan-pertimbangan untuk mengambil keputusan. Seperti Salomo menyelesaikan persoalan 2 orang ibu yang berebut seorang bayi sebagai anak kandungnya. Dari persoalan itu Salomo tahu persis siapa ibu kandung yang diperebutkan oleh 2 ibu. Inilah hikmat yang dimiliki oleh Salomo. Nah, Salomo sebagai raja ketiga di Israel mendapat mimpi yang sangat luar biasa, di mana dia bertemu dengan Tuhan. Tidak hanya itu, Tuhan bahkan menawarkan kepadanya akan apa yang dia ingini, Tuhan berikan kepadanya. Kesempatan itu tidak dimanfaatkan untuk meminta hal-hal yang sifatnya memenuhi kesenangan, seperti harta, umur, kehormatan, kekayaan, dan lain-lain. Malah Salomo meminta hati yang paham, agar dia paham menimbang perkara untuk menghakimi umat Tuhan dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Tujuan dari Amsal pada umumnya adalah untuk mengajar kita bagaimana memperoleh hikmat, disiplin, dan kehidupan yang bijaksana, lalu bagaimana melakukan hidup yang benar, adil, dan jujur. Amsal ini juga dapat menjadi petunjuk moral bagi setiap orang dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Dasar dari semua hikmat itu adalah takut akan Tuhan. Hikmat menjadi bahan kurikulum yang diajarkan kepada anak-anak bangsa Israel. Pada waktu itu, pengajar yang utama bukanlah guru di sekolah-sekolah atau imam di tempat ibadah, melainkan orang tua yang menjadi pendidik utama bagi anak-anaknya di rumah. Peran orang tua sangatlah penting dalam menentukan kehidupan anak-anak kita. Orang yang beroleh hikmat akan hidup dengan jujur. Jujur berarti berkata-kata dan bertindak dengan apa adanya. Tidak ada dusta dalam hidupnya. Kejujuran menjadi sangat penting untuk keharmonisan hidup. Ketidakjujuran akan menjadi ancaman baik kepada dirinya sendiri maupun bagi orang lain. Orang yang beroleh hikmat juga tidak akan pernah iri hati. Orang yang beroleh hikmat akan menjaga hatinya sedemikian rupa. Bagi orang berhikmat, segala sesuatu sudah ditetapkan Tuhan. Maka sekalipun orang-orang berdosa memiliki kelebihan ini dan itu adalah wewenang Tuhan. Orang berhikmat percaya bahwa Tuhan telah menyiapkan segala sesuatu bagi anak-anaknya. Bedanya, orang yang tidak jujur memperolehnya dengan kejahatan dan itu tidak akan membuatnya bersukacita, sedangkan orang yang memperoleh dengan kejujuran akan menikmatinya dengan sukacita karena Tuhan yang memberkati. Tuhan adalah sumber hikmat itu. Oleh sebab itu, setiap orang yang ingin berhikmat maka ia harus senantiasa mengarahkan hatinya ke jalan yang benar. Orang tua memiliki tugas dan tanggung jawab untuk menyampaikan hikmat itu kepada anak-anaknya, sebab orang tua adalah guru yang terutama dalam mengajarkan hikmat. Orang yang berhikmat akan ditandai juga dengan praktek hidup yang benar dalam soal beretika. Orang yang berhikmat bukan hanya berteori saja, tetapi ia juga menjalani kehidupan itu dengan benar dan baik.
Orang yang berhikmat mengetahui segala yang bermanfaat dan yang tak berguna dalam hidupnya. Orang yang berhikmat tentu saja akan selalu menghormati orang tua. Penghormatan terhadap orang tua ditandai dengan ketaatan kepada kebenaran yang telah diajarkan. Sekalipun orang tua yang melahirkan sudah renta, mungkin sudah tiada, tetapi ajarannya akan selalu up to date. Sebab yang diajarkan orang tua adalah hikmat yang akan berlaku sepanjang zaman. Anak-anak yang taat dan setia pada hikmat yang diajarkan akan menyukakan orang tuanya. Ada sukacita yang tidak bisa dibeli dengan apapun. Dengan taat kepada ajaran hikmat, maka si anak tidak akan pernah menjadi anak durhaka, melainkan memberikan sukacita bagi orang tuanya. Hal yang menarik yang perlu mendapat perhatian khusus dari perikop bacaan kita hari ini, ada kata yang di ayat 26, berikanlah hatimu kepadaku. Ku di sini adalah hikmat nasihat itu sendiri, yaitu Tuhan. Tuhan adalah sumber hikmat itu, karena itu setiap orang harus memperhatikan kata-kata firman Tuhan dengan betul-betul dan sungguh-sungguh. Nasihat ini bukan hanya berlaku bagi anak-anak atau orang muda, tetapi segala usia. Firman Tuhan menuntun manusia agar menjadi bijak. Setiap orang hendaklah taat kepada firman Tuhan, maka Tuhan berkenan bagi umatnya. Kedudukan orang tua atau guru dapat menjadi juru bicara dari hikmat itu. Hati adalah bagian penting dalam tubuh. Dari hatilah akan memancar kehidupan manusia. Itulah sebabnya kitab Amsal berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Amsal 4 ayat 23. Jika hati kita tidak bisa kita jaga dengan baik, maka dari hati itu juga akan keluar kebinasaan dan kehancuran. Kita akan mengalami kekecewaan dalam menjalani kehidupan ini. Isi hati manusia siapa yang tahu? Rambut boleh sama hitam, tetapi dalamnya hati tak seorang pun yang tahu. Manusia hanya mampu melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan mampu melihat hati kita. Jadi, jagalah hati kita dengan kebenaran firman Tuhan, karena Tuhan tahu isi hati kita. Di Alkitab kita akan temukan banyak sekali kata hati. Mengapa hati sangat penting dituliskan dan diajarkan? Karena segala sesuatu yang dilakukan oleh orang berasal dari hati. Orang yang baik hatinya akan memancarkan kebaikan dalam hidupnya. Ketulusan hati akan menuntun kepada hal-hal yang baik pula. Agar hal-hal negatif tidak menggerogoti hati kita. Berjaga-jagalah dengan doa dan kekuatan firman Tuhan. Karena firman Tuhanlah yang menjaga hati dan kehidupan kita untuk menjalani kehidupan ini, terutama di masa-masa sulit kehidupan saat ini. Surat Paulus kepada anak rohaninya Timotius mengatakan, di dalam 2 Timotius 3 ayat 16-17, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia, kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Firman Tuhan harus kita lakukan secara nyata dalam hidup ini kalau ingin melihat hidup bahagia. Oleh karena itu Rasul Paulus menasihati anak rohaninya Timotius agar dalam kehidupan ini tetap berpegang kepada firman. Karena roh kehidupan yang menuntun model kehidupan ke depan hanya firman Tuhan saja. Apa ciri-ciri hati yang Tuhan inginkan dari kita? Pertama, hati yang menomorsatukan Tuhan. Ada orang yang enggan menyerahkan hatinya kepada Tuhan karena berjuta alasan, sibuk kerja, asik dengan komunitas ini dan itu, karena firman terlalu banyak mengekang. Oleh karena itu, berjuta alasan untuk menomorsatukan Tuhan.
Pada dalam Matius 6 ayat 33 dikatakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ketika kita menomorsatukan Tuhan, jangan takut, jangan ragu akan pemeliharaan dan penyertaan Tuhan. Ada berkat tersendiri yang Tuhan anugerahkan ketika kita mendahulukan Tuhan dalam hidup ini. Yang kedua, hati yang meluapkan hal yang baik. Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. Matius 15 ayat 18. Jadi apa yang dilakukan itu semua muncul dari hati. Dengan mulut yang sama kita bisa memaki orang atau memuji Tuhan. Lidah memang tak bertulang dan tak terbatas kata-kata yang terucap. Namun firman Tuhan mau mengajak kita berhati-hatilah dalam berkata-kata. Karena dari situlah orang dapat melihat siapa kita. Kepribadian dan kedewasaan seseorang akan terlihat dari ucapannya. Sehingga ada pepatah mengatakan, mulutmu adalah harimaumu. Renungkanlah apa yang kita kata-katakan, kita ucapkan hari ini, apakah baik dan benar. Sudahkah kualitas perkataan kita mencerminkan hati seorang pengikut Kristus? Matius 5 ayat 8 katakan, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Tuhan. Ketiga, hati yang bersih dari iri hati. Hati yang tenang akan menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Amsal 14 ayat 30. Iri hati adalah kejahatan tidak kasat mata, karena hanya Tuhan dan orang yang bersangkutan yang tahu isi hatinya. Oleh karena itu berhentilah iri hati, karena itu sama dengan merusak diri sendiri dan tidak akan membawa sukacita dalam hidup kita. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Yakobus 3 ayat 16. Memang tidak mudah rasanya menerima situasi ketika melihat orang setia kepada Tuhan, hidupnya biasa-biasa saja. Namun tetaplah bersyukur dengan apa yang kita miliki. Kidung Jemaat 439 bagian refren mengatakan, berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum asih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Supaya tidak kecewa dalam menjalani hidup ini, coba hitung berkat-berkat Tuhan, kasih karunia Tuhan yang sudah Tuhan limpahkan dalam hidup ini. Hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Yang keempat, rancangan hatiku, rancangan Tuhan. Banyak rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Mungkin kita sudah menyusun banyak rencana untuk setahun ini, bahkan beberapa tahun ke depan. Banyak rencana yang telah disusun begitu detail, sampai-sampai kita lupa Tuhanlah yang memegang kendali hidup ini. Memang tidak salah mempunyai rancangan, tetapi alangkah baiknya jika kita mengikut sertakan Tuhan di dalamnya. Percayalah rancangan Tuhan untuk kita adalah hal yang membawa kita kepada damai sejahtera. Yeremia 29 ayat 11 mengatakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Bila Kristus tinggal di dalam hati, jiwa akan begitu dipenuhi dengan kasih-Nya. Kasih kepada Kristus akan tampak dalam perbuatan. Karena itu, marilah senantiasa arahkan hati kita kepada Tuhan. Jagalah hati kita dari segala kecemaran dan bergembiralah karena kita percaya bahwa rancangan Tuhan selalu yang terbaik. Mari mengasihi orang tua kita dengan hidup dalam hikmat dari Tuhan akan mendatangkan sukacita bagi orang tua kita dan di sekeliling kita. Amin.
berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku, berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Damai sejahtera melampaui akal di hatiku, di hatiku, di hatiku. Damai sejahtera melampaui akal di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Mari kita bersatu di dalam doa kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk ibadah yang boleh terjadi meskipun kami tidak bertemu muka dengan muka, tapi kami memiliki iman bahwa Tuhan tetap mendengar doa, puji-pujian yang kami naikkan di dalam kehidupan ini. Dan terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang menyapa kami, agar dalam perjalanan hidup ini kami senantiasa menyenangkan hati Tuhan. Dan biarlah sebagai anak-anak kami menyenangkan hati orang tua, dan juga sebagai anak-anak Tuhan, kami juga menyenangkan hati Bapa di sorga dengan hidup takut akan Tuhan dan melakukan kehendak-Mu secara nyata. Terima kasih untuk ibadah yang boleh terjadi, sehingga kami boleh memuji, memuliakan Engkau. Kiranya penyertaan dan kasih Tuhan yang senantiasa memberkati kami dalam kehidupan ini. Dan saat ini kami mau berdoa ya Tuhan secara khusus untuk penanganan COVID-19 di Indonesia dan di negara-negara di dunia, khususnya pemerintah Indonesia. Berkati pemerintah kami dalam mengambil keputusan-keputusan, langkah-langkah yang dilakukan agar pencegahan penularan pandemi COVID-19 ini boleh ditangani dengan baik. Para tenaga medis kesehatan, orang-orang yang terinfeksi, keluarga yang berduka karena kehilangan orang-orang yang dikasihi. Kiranya penghiburan kekuatan pada Tuhan yang senantiasa memberkati di dalam kehidupan ini. Kami juga berdoa bagi dampak dari pandemi COVID-19 ini ya Tuhan, dalam bidang ekonomi, pendidikan, kebudayaan, dan bidang-bidang yang lain, agar mampu dihadapi dan diatasi, karena tanpa pertolongan Tuhan, kami bukan siapa-siapa. Kiranya dari dampak ini ya Tuhan, kami tetap bersandar berharap Tuhanlah satu-satunya penolong di dalam kehidupan ini. Kami juga berdoa bagi gereja Tuhan, agar tetap dapat melaksanakan tugas dan panggilannya, khususnya di tengah-tengah situasi menghadapi pandemi COVID-19 ini. Agar gereja benar-benar hadir menyapa jemaat Tuhan, meskipun di tengah-tengah pandemi ini, kami boleh hadir di dalam bentuk-bentuk yang lain, agar kami boleh menyapa kehadiran jemaat Tuhan. Secara khusus bagi gereja-Mu di tempat ini, GPB Bukit Moria, Tuhan berkati pelayanan-pelayanan yang ada, agar kehadiran gereja boleh dirasakan secara nyata dalam kehidupan berjemaat. Kami juga berdoa bagi jemaat Tuhan yang sakit dalam upaya pemulihan, Tuhan lawat. Biarlah di dalam nama Tuhan Yesus ada kesembuhan, ada pemulihan, dan biarlah Tuhan yang menyapa dan memberkati di dalam kehidupan ini. Yang sedang menghadapi pergumulan keluarga, pribadi, ada macam persoalan yang dihadapi. Biarlah Tuhan yang turun tangan, campur tangan, untuk menyelesaikan persoalan pergumulan yang dihadapi dalam kehidupan ini. Biarlah di dalam nama Yesus, mereka boleh bersukacita akan pertolongan kasih Tuhan di dalam kehidupan ini. Berkati kehidupan keluarga kami, kehidupan pribadi kami, usaha kami, karya kami, agar kehidupan yang kami jalani menjadi kehidupan yang diberkati. Begitu juga dengan kehidupan persekutuan kami. Dan biarlah kehadiran kami dimanapun kami berada, kami senantiasa
menyenangkan hati Tuhan. Tuhan, inilah kami, masih banyak doa dan pinta kami naikkan, dan kami yakin dan percaya Engkau tahu kami butuhkan dan perlukan. Oleh karena itu kami pertaruhkan kehidupan kami hanyalah ke dalam tangan-Mu. Demi Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Umat Tuhan, marilah kita memberikan persembahan dengan hati penuh rasa syukur dan sukacita, sambil mengingat pesan Alkitab dalam nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya, dan persembahkanlah syukur kepada namanya yang kudus. Umat yang Tuhan Yesus kasihi, sebelum kita memberikan persembahan kita dalam ibadah keluarga di malam ini, kami mohon perhatian kita bersama. Yang pertama, persembahan yang Bapak dan Ibu berikan baik dalam ibadah keluarga, persembahan perpuluhan atau persembahan syukur lainnya dapat diserahkan atau ditransfer ke Majelis Jemaat GPIB Bukit Moria dengan nomor rekening BNI nomor 11760924 atas nama Gereja PIB Bukit Moria. Kami mohon setelah Bapak dan Ibu transfer dapat diinformasikan ke kantor Majelis Jemaat ke nomor HP 0853 1083 8017 atas nama Saudara Heni Lumilik. 2. Dapat juga di-store ke kantor Majelis Jemaat melalui koordinator sektor dan presbiter di subsektor. Terima kasih. Kiranya Tuhan memberkati persembahan yang kita berikan. Nyanyian persembahan terambil dari Gita Bakti 283, baitnya yang pertama. Kita menaburkan biji kebenaran. Kita menaburkan biji kebenaran pada pagi hari, siang dan petang. Kita menantikan waktu penuaian, pasti ada hasil, hati pun senang. Mari kumpulkan, pasti ada hasil, hati pun senang. Mari kumpulkan, pasti ada hasil, hati pun senang. Marilah berdiri dan secara bersama-sama kita mendoakan persembahan ini. Kita berdoa. Ya Allah Maha Murah, yang telah menganugerahkan segala perkara di dalam Yesus Kristus kepada kami. Engkau yang selalu setia kepada kami dan mengajarkan kami untuk menolong sesama manusia. Jadikanlah persembahan ini berkat bagi orang lain dan terimalah serta kuduskanlah sehingga berguna untuk pekerjaan memuliakan nama-Mu di dunia. Dalam nama Yesus, sumber hidup dan berkat, kami berdoa. Amin. Umat Tuhan, pergilah dalam damai sejahtera Tuhan dan lakukanlah firman Tuhan yang telah kita dengar bersama.
sepanjang masa ia beserta. Angkatlah pujian-puji namanya, berpeganglah pada janjinya. Jangan bimbang, berpeganglah pada janji juru selamat. Jangan bimbang, percaya pada janji Tuhanmu. Jemaat Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Allah, serta terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian.